Para saudari yang terkasih, hari ini kita kembali merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang merupakan minggu terakhir dalam masa biasa dalam setiap penanggalan liturgi kita. Hal ini menandakan bahwa minggu depan kita sudah akan mulai memasuki masa Advent atau masa persiapan dalam menyambut Natal. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang raja atau mendengar kata raja sudah menjadi hal biasa dalam hidup kita. Bila ditanya kepada kita sekarang ini, apa yang kita mengerti tentang raja, maka kita akan mudah sekali untuk menjawabnya. Raja adalah seorang pemimpin atau seorang penguasa. Dia bertugas untuk memimpin suatu negara atau suku atau wilayah tertentu. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita pernah atau juga sering membaca kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, kita juga akan sangat banyak melihat dan mengetahui bagaimana kehidupan seorang raja dan kerajaannya. Bagaimana hal itu juga dapat ia miliki. Karena itu, dalam kitab suci Perjanjian Lama, seorang raja sangat berperan penting atau mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan bangsanya. Sehingga raja sering dianggap yang paling berkuasa atas manusia. Namun, apakah benar demikian? Bahwa rajalah yang berkuasa atas manusia? Ataukah masih ada raja yang lebih tinggi dari raja di dunia ini? Dalam Perjanjian Lama, sering muncul nabi-nabi untuk mengingatkan para raja bahwa raja yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Dialah yang berkuasa atas manusia atau umat-umatnya. Nah, sekarang kita mau bertanya, pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan dalam perayaan hari ini, yang kita sebut sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam? Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus dihadapkan ke pengadilan. Di sana Yesus ditanyai oleh Pilatus, apakah Yesus adalah seorang raja Yahudi? Namun apa jawab Yesus? Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Setelah melakukan pembicaraan, Pilatus kembali lagi bertanya kepada Yesus, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, seperti yang engkau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Saudara-saudara terkasih, dari percakapan tadi, kita perlu menyadari bahwa Yesus adalah Raja dunia. Namun, kerajaannya berbeda dengan kerajaan yang kita kenal di dunia ini. Mengapa berbeda? Yang pertama, gelar Yesus sebagai Raja itu berasal dari Allah sendiri dan bukan dari dunia. Kita tahu bahwa biasanya kerajaan dari dunia itu di dalamnya sudah campur aduk antara kekuatan, kekuasaan, kepentingan politik, kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua itu, Yesus datang untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar dengan tujuan supaya orang selamat. Jadi, yang diwartakan Yesus sendiri adalah suatu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud oleh penginjil Yohanes di sini adalah kehadiran ilahi di tempat yang dipenuhi kegelapan. Jadi dalam artian tertentu, Yesus adalah pembawa terang. Ketiga, Yesus bukan hanya raja untuk bangsa atau satu suku saja atau satu wilayah saja, tetapi raja dari seluruh semesta alam atau seluruh ciptaannya, baik itu manusia dan ciptaan yang lain. Berbeda dengan raja-raja bangsa
yang hanya memimpin sebagian saja manusia di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah merenungkan Injil hari ini, ada hal penting yang dapat kita petik, yaitu supaya kita semakin mengandalkan Tuhan dan memberikan diri kita dipimpin oleh-Nya, dan kita diharapkan untuk selalu berpusat padanya. Mengandalkan Tuhan artinya membuat Yesus menjadi pemeran utama dalam diri kita. Dialah yang nomor satu dan bukan nomor dua. Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita, bahwa ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan, misalnya jabatan, kekuasaan, pekerjaan, dan lain-lainnya, kita lupa akan Dia yang telah memberinya bagi kita. Sehingga kita sering hidup dalam kegelapan karena kehidupan kita sendiri tidak diterangi oleh Allah sendiri. Kita sering lupa, bahkan sering tak sadar bahwa segala usaha dan perjuangan kita dalam mencapai sesuatu adalah berkat rahmat dari Allah sendiri. Hal itu dapat muncul dalam diri kita karena kita sering mengandalkan kekuatan, keegoan, dan kesombongan kita. Padahal sebagai orang Kristen, sebenarnya Dialah yang harus meraja dan berkuasa atas diri kita. Bukan orang lain, bukan kekuasaan, bukan jabatan, atau hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, selain memberi diri dipimpin oleh-Nya, kita juga harus tetap menghidupi ajarannya, yaitu kasih dan kebenaran. Dalam Injil tadi sudah kita dengar bahwa Yesus lahir, Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa kasih dan kebenaran merupakan hal yang utama dalam menjalin relasi dengan orang lain dan juga dengan Tuhan sendiri. Bila kasih dan kebenaran ada dalam diri kita, maka kita akan memperoleh kedamaian. Kita tahu bahwa dalam memperoleh kedamaian bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan suatu perjuangan, suatu usaha yang terus-menerus kita lakukan, khususnya dalam mendengarkan suara Tuhan. Jadi, bila kedamaian ada dalam diri kita, maka kita tidak perlu memperkuat atau mempertahankan diri kita dengan mengumpulkan kekuatan-kekuatan seperti yang dilakukan oleh raja-raja dunia ini, yang lebih sibuk membangun pertahanan atau raja-raja dunia yang sibuk dengan kesombongan, keegoisan demi mempertahankan kerajaan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, marilah kita rela memberi diri kita dipimpin oleh-Nya. Dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja, di kantor, di rumah, dan lain-lain. Karena dengan memberi dipimpin oleh-Nya, kita akan dijauhkan dari goda-godaan yang dapat menyesatkan kita, yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita percaya pada kehendak-Nya, memberi diri dipimpin oleh-Nya. Karena dengan percaya pada kehendak-Nya, kita akan mendapat kurnia-kurnia yang besar, bahkan dapat membawa keselamatan bagi kita sendiri.